Perubahan fisiologis pada lansia akibat proses menua. Salam jumpa kembali para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik perubahan fisiologis pada lansia akibat proses menua. Para mahasiswa yang saya banggakan, apakah kita semua tahu tentang perubahan fisiologis pada lansia? Saya yakin Anda pernah mendengarnya, untuk itu mari kita simak bersama pembahasan berikut. Dalam pokok bahasan berikut terdiri dari beberapa sub-pokok bahasan, meliputi A. Perubahan sistem sel, B. Perubahan sistem persyarafan, C. Perubahan sistem pendengaran, D. Perubahan sistem penglihatan, E. Perubahan sistem kardiovaskuler, F. Perubahan sistem termostat. 2 faktor yang mempengaruhi perubahan sel pada lansia. A. Kerusakan oksidatif. Stres oksidatif akibat paparan radikal bebas dapat merusak sel-sel dan DNA, yang merupakan faktor utama dalam proses penuaan. B. Penurunan fungsi mitokondria. Mitokondria, struktur sel yang bertanggung jawab atas produksi energi, dapat mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia. C. Proses inflamasi kronis. Proses peradangan kronis yang terjadi dalam tubuh, inflamaging, dapat merusak sel-sel dan memengaruhi fisiologi umum. D. Kurangnya regenerasi sel. Kemampuan tubuh untuk meregenerasi sel secara efisien dapat menurun seiring bertambahnya usia. 3. Gejala atau tanda perubahan sel pada lansia. Beberapa gejala atau tanda perubahan sel pada lansia meliputi A. Penurunan fungsi fisik, penurunan kekuatan otot, kehilangan massa otot, penurunan mobilitas, dan penurunan daya tahan fisik. B. Kulit tua dan keriput. Kulit cenderung menjadi lebih tipis, kering, dan keriput karena penurunan elastisitas dan produksi kolagen. C. Gangguan penglihatan, penurunan akuitas visual, perubahan dalam persepsi warna, dan risiko penyakit mata terkait usia, seperti degenerasi makula. D. Gangguan pendengaran, penurunan pendengaran, terutama frekuensi tinggi, adalah gejala umum pada lansia. 4. Dampak atau risiko terjadinya perubahan sel. A. Peningkatan risiko cedera, penurunan kekuatan otot dan mobilitas dapat meningkatkan risiko jatuh dan cedera. B. Keterbatasan fisik. Perubahan sel dapat membatasi kemampuan lansia untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan sosial. C. Penurunan kualitas hidup. Perubahan fisik dan fisiologis dapat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan, baik dalam hal kesejahteraan fisik maupun psikologis. D. Penyakit terkait usia. Perubahan sel dapat meningkatkan risiko pengembangan penyakit terkait usia, seperti penyakit jantung, diabetes, osteoporosis, dan penyakit neurodegeneratif. E. Kemandirian yang berkurang. Penurunan fungsi fisik dapat mengurangi kemandirian lansia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penting untuk menyadari bahwa perubahan sel merupakan bagian normal dari proses penuaan, tetapi ada tindakan yang dapat diambil untuk meminimalkan dampak negatifnya. Gaya hidup sehat, pola makan yang baik, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan perawatan medis yang tepat dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan fisiologis lansia sebaik mungkin. Selain itu, konsultasi dengan profesional kesehatan dapat membantu merencanakan strategi untuk memitigasi risiko perubahan sel yang berpotensi merugikan. Berikutnya adalah perubahan sistem persyarafan.
1. Pengertian, perubahan sistem persyarafan pada proses menua merujuk pada transformasi yang terjadi dalam sistem saraf, termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf perifer, seiring bertambahnya usia. Perubahan ini dapat mempengaruhi berbagai fungsi kognitif, motorik, sensorik, dan regulasi tubuh. 2. Faktor yang mempengaruhi perubahan sistem persyarafan pada lansia. A. Kerusakan oksidatif dan radikal bebas. Stres oksidatif dan akumulasi radikal bebas dapat merusak sel-sel saraf dan mengganggu fungsi saraf. B. Kehilangan jaringan otak. Seiring bertambahnya usia, jaringan otak dapat mengalami penurunan massa dan volume, yang dapat memengaruhi fungsi kognitif. C. Penurunan fungsi mitokondria. Penurunan fungsi mitokondria dalam sel-sel saraf dapat mengurangi produksi energi dan mempengaruhi kinerja sistem saraf. 3. Gejala atau tanda perubahan sistem persyarafan pada lansia. Beberapa gejala atau tanda perubahan sistem persyarafan pada lansia meliputi 3. Gejala atau tanda perubahan sistem persyarafan pada lansia. Beberapa gejala atau tanda perubahan sistem persyarafan pada lansia meliputi B. Gangguan sensorik, penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran, serta perubahan dalam persepsi sensorik seperti rasa dan bau. C. Penurunan koordinasi motorik, gangguan keseimbangan, perubahan koordinasi gerakan, dan penurunan kecepatan reaksi. D. Gangguan fungsi otonom, penurunan regulasi sistem saraf otonom dapat mempengaruhi fungsi seperti detak jantung, tekanan darah, dan pencernaan. 4. Dampak atau risiko terjadinya perubahan sistem persyarafan. A. Penurunan fungsi kognitif. Perubahan sistem persyarafan dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif yang lebih serius, seperti gangguan kognitif ringan atau demensia. B. Ketidakstabilan motorik, penurunan koordinasi motorik dan keseimbangan dapat meningkatkan risiko jatuh dan cedera. C. Keterbatasan aktivitas harian, penurunan fungsi motorik dan sensorik dapat membatasi kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri. D. Gangguan otonom, gangguan sistem saraf otonom dapat menyebabkan masalah seperti tekanan darah rendah, pusing, atau gangguan pencernaan. E. Risiko penyakit neurodegeneratif. Perubahan sistem persyarafan dapat meningkatkan risiko pengembangan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer atau Parkinson. Penting untuk merawat kesehatan sistem persyarafan melalui gaya hidup sehat, pola makan yang baik, olahraga teratur, stimulasi mental, dan perawatan medis yang tepat. Selain itu, pencegahan cedera, dukungan dalam melakukan aktivitas fisik dan mental, serta konsultasi dengan profesional kesehatan dapat membantu mengurangi dampak negatif perubahan sistem persyarafan pada lansia. Berikutnya adalah perubahan sistem pendengaran. 1. Pengertian, perubahan sistem pendengaran pada proses menua mengacu pada transformasi yang terjadi pada organ pendengaran, termasuk telinga bagian dalam dan saluran pendengaran, seiring bertambahnya usia. Perubahan ini dapat mempengaruhi kemampuan lansia untuk mendengar dan memproses suara. 2. Faktor yang mempengaruhi perubahan sistem pendengaran pada lansia. A. Degenerasi sel rambut. Sel rambut di koklea telinga bagian dalam dapat mengalami kerusakan atau degenerasi seiring bertambahnya usia. B. Kerusakan akibat paparan suara berlebih. Paparan suara berisiko tinggi atau bising dalam jangka waktu lama dapat merusak struktur pendengaran. C. Perubahan struktur telinga. Perubahan dalam struktur dan elastisitas jaringan telinga dapat memengaruhi fungsi pendengaran. 3. Gejala atau tanda perubahan sistem pendengaran pada lansia. Beberapa gejala atau tanda perubahan sistem pendengaran pada lansia meliputi A. Penurunan pendengaran, kesulitan mendengar suara lemah atau frekuensi tinggi, serta kesulitan berbicara dalam lingkungan yang berisik. B. Tinnitus, sensasi berdengung, berdesing, atau berdenging di telinga yang dapat mengganggu pendengaran. C. Kesulitan memahami pembicaraan,
kesulitan memahami percakapan dalam situasi ramai atau saat berbicara dengan orang-orang yang berbicara dengan nada rendah. 4. Dampak atau risiko terjadinya perubahan sistem pendengaran. A. Kurangnya interaksi sosial. Kesulitan mendengar dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. 4. Dampak atau risiko terjadinya perubahan sistem pendengaran. A. Kurangnya interaksi sosial. Kesulitan mendengar dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. C. Kesulitan keselamatan. Kesulitan mendengar peringatan atau suara bahaya, seperti alarm kebakaran atau klakson kendaraan, dapat mengurangi keselamatan. D. Penurunan kualitas hidup. Gangguan pendengaran dapat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk hubungan sosial dan kesejahteraan emosional. E. Gangguan psikososial. Kesulitan berkomunikasi dan isolasi sosial dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Penting untuk melakukan pemeriksaan pendengaran secara rutin dan mengambil langkah-langkah untuk merawat kesehatan pendengaran. Penggunaan alat bantu dengar, menghindari paparan suara bising berlebihan, dan menjaga kesehatan secara umum adalah cara-cara untuk menjaga pendengaran yang optimal. Jika perubahan pendengaran berdampak negatif pada kualitas hidup atau kesejahteraan lansia, konsultasi dengan profesional kesehatan atau ahli audiologi dapat membantu menemukan solusi yang sesuai. Berikutnya adalah perubahan sistem penglihatan. 1. Pengertian. Perubahan sistem penglihatan pada proses menua merujuk pada transformasi yang terjadi dalam struktur dan fungsi mata, termasuk lensa mata, retina, dan saraf mata, seiring bertambahnya usia. Perubahan ini dapat mempengaruhi kemampuan lansia untuk melihat dengan jelas dan memproses informasi visual. 2 faktor yang mempengaruhi perubahan sistem penglihatan pada lansia. A. Kehilangan elastisitas lensa mata. Lensa mata dapat kehilangan elastisitas seiring bertambahnya usia, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk fokus pada objek dekat. B. Degenerasi makula. Degenerasi makula terkait usia adalah kondisi di mana pusat retina, makula, mengalami kerusakan, mempengaruhi penglihatan pusat. C. Kerusakan akibat paparan cahaya UV, paparan sinar ultraviolet, UV, selama bertahun-tahun dapat berkontribusi pada perubahan degeneratif pada mata. 3. Gejala atau tanda perubahan sistem penglihatan pada lansia. Beberapa gejala atau tanda perubahan sistem penglihatan pada lansia meliputi A. Presbiopia, kesulitan untuk melihat objek dekat karena penurunan elastisitas lensa mata. B. Degenerasi makula, penglihatan pusat kabur atau hilang, kesulitan membaca, dan perubahan dalam persepsi warna. C. Katarak, lensa mata menjadi keruh, menyebabkan penglihatan kabur atau redup. D. Glaukoma, kerusakan saraf mata yang dapat menyebabkan hilangnya penglihatan perifer dan, jika tidak diobati, dapat menyebabkan kebutaan. 4. Dampak atau risiko terjadinya perubahan sistem penglihatan. A. Keterbatasan aktivitas harian. Penurunan penglihatan dapat membatasi kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti membaca, menulis, atau mengemudi. B. Penurunan kualitas hidup. Gangguan penglihatan dapat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk kemampuan untuk menikmati hobi dan aktivitas sosial. C. Keselamatan yang berkurang. Penurunan penglihatan dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan atau saat mengendarai kendaraan. D. Gangguan psikososial. Penurunan penglihatan dapat berdampak pada kesejahteraan mental, menyebabkan stres, depresi, atau isolasi sosial. E. Ketidakmampuan mandiri. Gangguan penglihatan yang parah dapat mengurangi kemandirian dan kemampuan untuk merawat diri sendiri. Penting untuk menjaga kesehatan mata melalui pemeriksaan mata rutin, penggunaan kacamata atau lensa kontak yang sesuai, dan perlindungan dari paparan sinar UV. Jika perubahan penglihatan berdampak negatif pada kualitas hidup atau kesejahteraan lansia,
Konsultasi dengan profesional kesehatan mata atau spesialis oftalmologi dapat membantu menemukan solusi yang sesuai, seperti penggunaan alat bantu penglihatan atau perawatan medis yang tepat. Berikutnya adalah perubahan sistem kardiovaskuler. 1. Pengertian, perubahan sistem kardiovaskuler pada proses menua merujuk pada transformasi yang terjadi dalam jantung, pembuluh darah, dan sirkulasi darah, seiring bertambahnya usia. Ini termasuk perubahan dalam fungsi jantung, elastisitas pembuluh darah, dan aliran darah ke seluruh tubuh. 2 faktor yang mempengaruhi perubahan sistem kardiovaskuler pada lansia. A. Kehilangan elastisitas pembuluh darah. Pembuluh darah cenderung kehilangan elastisitasnya seiring bertambahnya usia, yang dapat mempengaruhi tekanan darah dan aliran darah. B. Penumpukan plak dan aterosklerosis. Penumpukan plak lemak pada dinding arteri dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan aterosklerosis, yang dapat menghambat aliran darah. C. Kerusakan sel dan jaringan jantung. Kerusakan sel dan jaringan jantung seiring bertambahnya usia dapat memengaruhi fungsi jantung. 3. Gejala atau tanda perubahan sistem kardiovaskuler pada lansia. Beberapa gejala atau tanda perubahan sistem kardiovaskuler pada lansia meliputi A. Penurunan kapasitas olahraga. Penurunan kemampuan tubuh untuk berolahraga atau aktivitas fisik berat karena perubahan dalam aliran darah dan kapasitas jantung. A. Penurunan kapasitas olahraga. Penurunan kemampuan tubuh untuk berolahraga atau aktivitas fisik berat karena perubahan dalam aliran darah dan kapasitas jantung. C. Aritmia, gangguan irama jantung, yang dapat menyebabkan detak jantung yang tidak teratur atau lambat. D. Mudah kelelahan, lansia mungkin merasa lebih cepat lelah karena perubahan dalam kapasitas jantung dan sirkulasi darah. 4. Dampak atau risiko terjadinya perubahan sistem kardiovaskuler. A. Risiko penyakit jantung dan stroke. Perubahan sistem kardiovaskuler dapat meningkatkan risiko pengembangan penyakit jantung, stroke, dan kondisi terkait kardiovaskuler lainnya. B. Penurunan fungsi fisik. Penurunan kapasitas olahraga dan daya tahan fisik dapat membatasi kemampuan lansia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. C. Penurunan kualitas hidup. Perubahan sistem kardiovaskuler yang signifikan dapat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan dan kemampuan lansia untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial. D. Komplikasi kesehatan lainnya, gangguan sistem kardiovaskuler dapat memengaruhi fungsi organ lain dalam tubuh dan berkontribusi pada masalah kesehatan lainnya. Penting untuk menjaga kesehatan kardiovaskuler melalui gaya hidup sehat, seperti diet seimbang, olahraga teratur, menghindari merokok, dan mengontrol tekanan darah dan kadar kolesterol. Pemeriksaan medis dan konsultasi dengan profesional kesehatan, terutama dokter jantung, dapat membantu mengawasi kesehatan kardiovaskuler dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Jika perubahan sistem kardiovaskuler berdampak negatif pada kesejahteraan lansia, perawatan medis yang tepat mungkin diperlukan untuk mengelola kondisi kardiovaskuler yang mendasarinya. Berikutnya adalah perubahan sistem termostat. 1. Pengertian, perubahan sistem termostat pada proses menua mengacu pada transformasi yang terjadi dalam mekanisme regulasi suhu tubuh, di mana tubuh mengatur suhu internalnya agar tetap seimbang dengan lingkungan eksternal. Proses ini melibatkan otak, kelenjar hipotalamus, dan sistem saraf otonom. 2. Faktor yang mempengaruhi perubahan sistem termostat pada lansia. A. Penurunan respons terhadap suhu, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk merespons perubahan suhu eksternal dapat menurun, menyebabkan ketidakmampuan dalam mengatur suhu tubuh. B. Penurunan fungsi kelenjar keringat. Kelenjar keringat mungkin mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia, menghambat kemampuan tubuh untuk mendinginkan diri sendiri. C. Perubahan metabolisme. Perubahan dalam metabolisme tubuh lansia dapat mempengaruhi produksi panas dan regulasi suhu tubuh.
3. Gejala atau tanda perubahan sistem termostat pada lansia. Beberapa gejala atau tanda perubahan sistem termostat pada lansia meliputi A. Ketidakmampuan mengatur suhu. Lansia mungkin merasa sulit untuk mengatur suhu tubuh mereka dalam respons terhadap perubahan suhu lingkungan. B. Sensitivitas terhadap suhu ekstrim. Lansia mungkin lebih rentan terhadap kondisi suhu ekstrim, seperti hipotermia, suhu tubuh terlalu rendah, atau heat stroke, panas berlebihan. C. Gangguan tidur. Perubahan sistem termostat dapat memengaruhi kenyamanan tidur dan mempengaruhi pola tidur lansia. 4. Dampak atau risiko terjadinya perubahan sistem termostat. A. Risiko hipotermia atau heat stroke. Ketidakmampuan dalam mengatur suhu tubuh dapat meningkatkan risiko terkena hipotermia saat berada dalam suhu dingin atau heat stroke saat berada dalam suhu panas yang berlebihan. B. Gangguan kesejahteraan fisik. Perubahan sistem termostat dapat memengaruhi kesejahteraan fisik dan mengurangi kenyamanan sehari-hari. C. Gangguan kesejahteraan mental. Gangguan tidur dan ketidaknyamanan akibat perubahan suhu tubuh dapat berdampak pada kesejahteraan mental. D. Kecenderungan cedera. Risiko terjadinya cedera akibat hipotermia atau heat stroke dapat meningkat jika lansia tidak mampu mengatur suhu tubuh dengan baik. Penting untuk menjaga kesejahteraan lansia dalam hal regulasi suhu tubuh. Ini dapat dilakukan dengan mengenakan pakaian yang sesuai dengan suhu lingkungan, menghindari paparan suhu ekstrim yang berlebihan, dan memastikan bahwa lansia memiliki akses ke lingkungan yang nyaman. Selain itu, perhatian terhadap kesehatan umum, hidrasi yang cukup, dan pemantauan terhadap gejala perubahan suhu tubuh yang tidak normal penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan lansia. Jika perubahan sistem termostat berdampak negatif pada kesejahteraan lansia, konsultasi dengan profesional kesehatan atau ahli geriatri dapat membantu menemukan solusi yang tepat.